Yang ini mengambil tema bersinergi membangun optimisme pemulihan ekonomi. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, baik yang mengikuti acara secara langsung maupun virtual, sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2020 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara. Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai tempat yang luar biasa, sorga yang penuh keindahan, yang telah dianugerahkan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada Nusa Tenggara Timur yang juga dikenal sebagai Tourism Territory. Berbagai macam budaya dan pesona kesenian daerah yang tidak kalah menarik dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Begitu pula talenta-talenta seni juga banyak lahir dari negeri ini. Untuk itu Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kini saatnya kami mengajak kita semua untuk menyaksikan persembahan sebuah tarian dari Jamie Dance Academy akan membawakan tarian modern etnik tentang keindahan bumi Indonesia, bumi Nusantara, mengisahkan tentang jalinan cinta kasih yang begitu akrab satu dengan yang lain dalam kebersamaan dan saling menghargai dalam perbedaan. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Inilah Sanggar Tari Jamie Dance Academy dengan tari Asmara Dana. Kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu sekalian untuk Jamie Dance Academy.
Ya, sebuah karya seni yang spektakuler membanggakan Indonesia, membanggakan Nusa Tenggara Timur. Bapak Wakil Gubernur, mereka pantas untuk mendedikasikan untuk Nusa Tenggara Timur di usia yang ke-62 tahun nanti, 20 Desember 2020. Inilah Zemi Academy Dance, dan luar biasa sekali sang mastermanya Zemi Neolaka yang luar biasa. Terima kasih untuk adik-adik putra-putri terbaik Nusa Tenggara Timur dalam tari Asmara Dana. Mereka juga pernah menjuarai juara umum parade tari Nusantara se-Indonesia tahun 2011, 2015, dan 2017. Dan pemenang Festival Kesenian Tradisional Kemendikbud 2015. Serta karya terbaik Kemendikbud untuk tarian Nusa Bung Tilu 2020. Tahun ini, Bapak Wakil Gubernur. Iya. Terima kasih, luar biasa sekali. Tetap dalam semangat NTT bangkit, NTT sejahtera ya. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk adik-adik penari yang luar biasa. Iya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyampaian evaluasi akhir tahun prospek perekonomian Nusa Tenggara Timur oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Inyoman Aryawan Atmaja. Kami silahkan. Yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Joseph Naisoi, mohon izin Pak melepas masker. Yang kami hormati dan banggakan Ketua DPRD Provinsi NTT atau yang mewakili unsur Forkopimda NTT, ada Bapak Kajati, mungkin ada yang mewakili Bapak Danrem, Bapak Danlan Tamal, Bapak Danlanut, Bapak Kapolda, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pak Kabinda atau yang mewakili, Wali Kota Kupang atau yang mewakili, para bupati yang hadir secara virtual, Bapak, dan juga yang mewakili, pimpinan instansi vertikal, Kepala Kanwil Pembenaran Negara, beliau lagi istirahat, dia wakili, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Pak Robert, Kepala BPS ada Pak Darwis, BPK dan juga yang mewakili, Kepala Kanwil Kemenkumham dan Bulog, jajaran direksi, kebetulan yang hadir Pak Direktur Utama Bank NTT, Komisaris Pimpinan Bank Umum, BPR serta Lembaga Keuangan Non-Bank, para rektor perguruan tinggi, akademisi dan para pengamat, para kepala OPD, tim pengendalian inflasi daerah dan Satgas Pangan Provinsi NTT, para pimpinan BUMN, Asosiasi Dunia Usaha, para pimpinan media massa, lembaga penyiaran, insan pers, para tokoh masyarakat, dan pimpinan umat beragama, singkatnya hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati, kami laporkan bahwa yang hadir di sini mengikuti protokol kesehatan hanya 25-30 orang yang kita undang. Yang lainnya adalah pengisi acara dan ajudan. Tadi juga sudah mengikuti rapid test, kemudian kita juga bagikan masker dan juga face shield. Jadi mengikuti seluruh protokol kesehatan dalam rangka pandemi ini. Tentunya puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita hadir di sini dalam keadaan sehat dan walafiat. Mudah-mudahan tidak ada yang OTG ya. Sehingga kita di sini semuanya sehat. Terima kasih tentunya kami ucapkan kepada Bapak Wakil Gubernur yang sudah di tengah kesibukannya, ada Menteri Kesehatan yang hadir tadi pagi, beliau masih sempat menjenguk kami di Bank Indonesia. Tentunya pada kesempatan yang baik ini, atas nama Gubernur Bank Indonesia dan seluruh anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, perkenankan kami menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder, terutama Gubernur
Nusa Tenggara Timur, Bapak Wakil Gubernur, Popopinda, karena dukungan dan pelaksanaan tugas di Bank Indonesia ini bisa berjalan lancar. Tentunya seluruh stakeholder yang kami banggakan. Tema pertemuan tahun ini adalah bersinergi membangun optimisme pemulihan ekonomi. Sebuah tema yang sangat relevan untuk bekerja sama mendorong pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19 khususnya Provinsi NTT. Oleh karena itu, perkenankan kami menyampaikan evaluasi kinerja ekonomi tahun 2020 dan juga arah kebijakan Bank Indonesia tahun 2021 serta kontribusi Bank Indonesia kepada Provinsi NTT dalam mewujudkan NTT bangkit menuju sejahtera. Bapak Wakil Gubernur dan hadirin sekalian yang berbahagia, baik yang di kantor Bank Indonesia maupun yang virtual, pandemi COVID-19 ini menahan laju ekonomi nasional kita. Tadi kita sudah nonton bareng Pak Wakil Gubernur bersama-sama bagaimana arahan dari Bapak Presiden dan juga evaluasi kinerja ekonomi nasional. Provinsi NTT pada semester 1 2020 ini kita juga tertahan lajunya. Tetapi di triwulan ketiga 2020 ini perekonomian NTT ini secara bertahap mulai membaik. Didorong oleh permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga dan investasi, seiring kebijakan adaptasi kebiasaan baru. Ekonomi NTT pada triwulan ketiga 2020 tercatat tumbuh 3,06% Q2Q, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,89% Q2Q, dipengaruhi oleh akselerasi lapangan usaha jasa pendidikan, administrasi pemerintahan dan konstruksi. Jadi ada 3 hal di sana: pendidikan, pemerintahan, dan juga perdagangan. Secara tahunan, kontraksi ekonomi NTT ini berkurang menjadi 1,68% year on year dibandingkan triwulan kedua 2020 sebesar 1,99% year on year. Konsumsi rumah tangga membaik seiring peningkatan mobilitas serta stimulus fiskal serta eksternal yang membaik, tercermin dari berkurangnya defisit neraca perdagangan. Dari sisi lapangan usaha, dapat kami laporkan bahwa sektor pertanian, administrasi pemerintahan, perdagangan, serta konstruksi merupakan kontributor utama pertumbuhan ekonomi NTT sehingga menjadi faktor penentu pemulihan ekonomi. Bapak Wakil Gubernur dan hadirin yang kami hormati, dari sisi perkembangan harga, inflasi Provinsi NTT ini sepanjang tahun 2020 tetap terjaga. Hingga bulan November, inflasi tercatat 0,56% year on year, lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 1,59% year on year. Inflasi di 3 kota perhitungan NTT yaitu Kota Kupang, Maumere, Waingapu tercatat inflasinya sebesar 0,23% year on year, 2,7% year on year, dan 1,7% year on year. Secara umum, inflasi dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas bahan makanan di tengah membaiknya permintaan dan keterbatasan pasokan serta tarif angkutan udara. Jadi memang angkutan udara ini menjadi juga bagian dari deflasi kita. Kami sangat mengapresiasi seluruh upaya yang telah kita lakukan bersama melalui tim pengendalian inflasi daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Demikian pula upaya keras Satgas Pangan. Di sini ada Polda Nusa Tenggara Timur di bawah koordinasi Polda NTT yang terus bekerja sama dan berkoordinasi erat sepanjang tahun 2020 ini dalam mengimplementasikan roadmap pengendalian inflasi TPID Provinsi NTT dengan tagline 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan juga komunikasi yang efektif. Sinergi yang telah terjalin dengan baik ini mendapatkan apresiasi dari pengendali inflasi pusat dengan masuknya TPID Provinsi NTT
TPID Sikal dan TPID Manggarai sebagai nominasi TPID terbaik di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Jadi memang perlu kita tingkatkan lagi ya. Bapak Wakil Gubernur dan hadirin yang kami banggakan, stabilitas sistem keuangan secara umum tetap terjaga di tengah tantangan pandemi COVID-19 ini. Penghimpunan dana pihak ketiga perbankan sampai Oktober tahun 2020 melambat menjadi 5,93% year on year. Penyaluran kredit perbankan tumbuh 3,63% year on year di Oktober 2020, melanjutkan tren pelambatan sejak April 2020 karena COVID-19 ini. Meskipun demikian, resiko kredit tetap terjaga, tercermin dari NPL gross sebesar 2,1%. Jadi NPL-nya sangat bagus. Penyaluran kredit UMKM juga mencapai 11,42 triliun atau 33% dari total kredit, melampaui target penyaluran kredit UMKM secara nasional yaitu sebesar 20%. Pertumbuhan kredit UMKM Oktober 2020 memang terkontraksi sebesar 2,21% year on year. Sementara itu kondisi keuangan korporasi mengalami tekanan di tengah pandemi COVID-19. Survei kegiatan dunia usaha BI menunjukkan pada September 2020 hanya 16,33% responden perusahaan menyatakan kondisi profitabilitasnya itu membaik, dan juga 17,35% responden perusahaan menyatakan kondisi likuiditas baik. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur dan hadirin sekalian yang kami hormati, di bidang sistem pembayaran kami akan terus berkomitmen untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, aman, lancar, dan andal. Di tengah COVID-19 ini, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus berlanjut, khususnya transaksi retail seperti SKNBI, ATM, kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik di Provinsi NTT. Sementara itu transaksi non-tunai dinilai besar seperti BIATJS melambat dan diperkirakan mulai membaik di kuartal akhir 2020. Sebagai upaya mencapai visi sistem pembayaran Indonesia 2025, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Gubernur, Bank Indonesia telah meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (KRIS) untuk mendorong efisiensi transaksi dan inklusi keuangan. Pada bulan Maret yang lalu, kampanye akseptansi KRIS ini telah dilakukan secara luas melalui Pekan KRIS Nasional. Kami mengapresiasi dukungan Bapak Gubernur, Ketua DPRD, dan juga Forkopimda yang turut andil mendorong penggunaan KRIS di Provinsi NTT ini. Penggunaan KRIS terus meningkat, baik di UMKM, pasar tradisional, keagamaan, kesehatan, dan juga transaksi keuangan Pemda. Hingga November 2020, KRIS telah digunakan di 30.107 merchant di NTT. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada perbankan, di sini hadir Pak Dirut, Bank NTT, dan juga penyelenggara jasa sistem pembayaran, mereka lewat virtual, yang bersama telah mendukung perluasan KRIS di NTT ini. Kebijakan sistem pembayaran yang juga diarahkan untuk mempercepat elektronifikasi pembayaran di berbagai area melalui koordinasi antar stakeholder terkait, antara lain penyaluran bantuan sosial non-tunai PKH, sembako, serta program elektronifikasi lainnya. Di bidang keuangan pemerintah, kami terus mendorong upaya memperkuat efisiensi dan tata kelola transaksi keuangan pemerintah daerah melalui elektronifikasi, baik pendapatan maupun belanja pemerintah. Berdasarkan asesmen kami, Bapak Gubernur, tingkat elektronifikasi pemerintah Provinsi NTT dan juga kabupaten kota berada pada tahap 2, yaitu tahap transformasi. Kedepan pencapaian transaksi elektronik ini perlu ditingkatkan, terutama di sisi pendapatan daerah. Apalagi nanti akan keluar Perpres
bahwa nanti ada insentif dan disinsentif terhadap elektronifikasi ini. Kita harus terus dorong. Selanjutnya untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi, nah ini perlu kami tekankan Bapak Wakil Gubernur, perlu segera dibentuk tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD baik di provinsi dan seluruh kabupaten kota di NTT. Bapak Wakil Gubernur dan hadirin yang kami banggakan, di bidang pengelolaan rupiah kami terus berupaya memenuhi kebutuhan uang masyarakat baik kondisi layak edar dan nominal yang sesuai. Pada triwulan ketiga 2020, uang masuk dan keluar di BI tumbuh masing-masing minus 11,39% year on year, ini karena memang pandemi, dan 17,58% year on year, membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Sebagai bentuk dukungan kami terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manggarai Barat, serta juga pemerintah menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas, tahun ini Bank Indonesia telah membuka satu kas titipan di Labuan Bajo bekerja sama dengan Bank NTT, sehingga saat ini terdapat 9 kas titipan yang tersebar di seluruh provinsi NTT, dan ini adalah yang terbanyak di Indonesia. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bank NTT dan juga BRI selaku bank pengelola kas titipan, sekaligus Brimob yang selalu membantu, ada Polairut juga, ada ASDP, ada Perni dan juga maskapai atas dukungan dan kerjasamanya sehingga kita bisa menghadirkan uang rupiah layak edar di seluruh provinsi Nusa Tenggara Timur. Layanan kas keliling terus juga dilakukan di seluruh provinsi NTT disertai dengan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah melalui program NTT Padar atau NTT Peduli dan Sadar Rupiah. Kami juga mengapresiasi kerja keras dan dukungan Polres Kupang Kota yang pada bulan November tahun ini telah mengungkap kasus pengedaran uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 3.535 lembar dan pecahan 50.000 sebanyak 20 lembar. Kami berharap kerjasama seperti ini terus berlanjut di kemudian hari dengan seluruh jajaran di Polda Nusa Tenggara Timur. Bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75, Bank Indonesia juga mengeluarkan dan mengedarkan uang peringatan kemerdekaan Rp75.000. Hingga awal Desember 2020 ini, penukaran pecahan UPK 75.000 di Provinsi NTT sudah mencapai 116.950 lembar. Jadi cukup banyak dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di kawasan timur. Bapak Wakil Gubernur dan hadirin yang kami hormati, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan juga menjaga stabilitas inflasi, BI berkomitmen mengembangkan UMKM sebagai penopang ekonomi Nusa Tenggara Timur melalui pendekatan klaster pangan strategis, potensi ekspor, mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif, serta wirausaha binaan. Hingga saat ini kami telah membina sekurang-kurangnya 27 UMKM di Provinsi NTT. Klaster pangan strategis seperti padi di Manggarai Barat dengan lokal dan premium molas Lembor, cabai di Sumba Barat Daya, serta bawang merah di Kabupaten Kupang dan Belu. Telah terus meningkatkan produksinya setiap tahunnya, sehingga kontribusi terhadap pengendalian inflasi NTT, klaster sapi di Kupang secara konsisten telah mengakses pasar antar daerah seperti Kalimantan Timur dan Jakarta. Kami juga bekerja sama dengan Lantamal 7 Kupang dan juga Dandi Kupang untuk melakukan pengendalian inflasi. Klaster potensi ekspor seperti kopi Arabica, Flores Bajawa, dan aroma kopi Sumba setiap tahun berpartisipasi pada pelatihan ekspor, business matching, serta pameran-pameran. Pada tahun ini, kopi Arabica Flores Bajawa berhasil menjadi satu dari 5 kopi Nusantara terbaik di ajang kreatif Indonesia. Kami terus mendorong peningkatan mutu produk UMKM NTT ini melalui kurasi dan sertifikasi di tahun ini,
Salah satu binaan kami, Mama Ana, mungkin hadir pada siang hari ini, menjadi champion nasional Ikra untuk kategori makanan dan minuman. Kami berharap semakin banyak UMKM NTT yang memperoleh kurasi dan sertifikasi di tahun-tahun berikutnya. Di bidang ekonomi kreatif, Rumah Tenun Indandau menjadi nominasi Anugerah Pesona Indonesia kategori destinasi belanja populer. Ini juga menjadi binaan Bank Indonesia, Pak Wakil Gubernur. Pada kesempatan ini kami mengajak para hadirin untuk mendukung Indandau agar menjadi juara. Di samping itu, busana muslim berbahan tenun karya desainer Erwin Yuan sebagai wakil BI NTT menjadi juara 1 pada Festival Ekonomi Syariah se-Kawasan Timur tahun 2020. Jadi banyak hal yang sudah kita lakukan di tahun 2020 ini. Di tengah pandemi COVID-19 ini kami mendukung program survival UMKM dengan menyediakan platform belajar UMKM secara online gratis dan Bank Indonesia Young Entrepreneur School. Mungkin Pak Wakil Gubernur masih ingat kita menyelenggarakan waktu itu 17 Juli dan itu sudah jalan kelasnya untuk mencetak wirausaha NTT yang unggul, berdaya saing dan berwawasan digital. Jadi tahap pertama ini sudah keluar sekitar 35 orang yang pebisnis dari hasil BI IS tadi. Pada hari ini kami mengundang 2 wisudawan terbaik BIS dari kelas basic dan advance yang telah mengikuti seluruh rangkaian program selama 3 bulan dan lulus setelah diuji juri dari kalangan pengusaha, perbankan dan juga dari BI. Kami berharap program BIS ini akan terus terlaksana setiap tahun untuk mendukung program Provinsi NTT mencetak 1.000 pengusaha serta menciptakan lapangan usaha. Jadi setiap tahun nanti ada sekitar 150-200 pengusaha yang kita cetak itu untuk juga menciptakan lapangan kerja. Pada September lalu Bank Indonesia berkolaborasi dengan Provinsi NTT, juga dari OJK, ada Pak Robert di sini dan seluruh perbankan melaksanakan expo berupa karya kreatif Lomba Murata dan expo anak negeri. Dibuka juga oleh Bapak Wakil Gubernur waktu itu untuk mendukung pemulihan UMKM. Kegiatan tersebut meliputi business matching, business coaching, dan juga pameran serta juga sertifikasi. Total kapitalisasi transaksi mencapai 60,5 miliar. Komitmen off taker 2,5 miliar dan perizinan sertifikasi terhadap 145 UMKM dan pencairan kredit UMKM on the spot senilai 58 juta. Jadi yang tidak on the spot banyak sekali, Pak Wakil Gubernur. Kita juga sudah masukkan di sana peternakan sapi dan lain sebagainya. Itu menjadi penyaluran kredit bagi UMKM di Nusa Tenggara Timur. BI juga mendorong penetrasi UMKM pada ekosistem digital melalui program onboarding UMKM yang telah diikuti 40 UMKM di Provinsi NTT, e-commerce lokal NTT Baku Niaga yang sudah di-launching juga sama Pak Wakil Gubernur waktu itu. Pilot project digital farming di Kabupaten Kupang untuk meningkatkan produktivitas hasil tani serta akan meluncurkan aplikasi Pikampo. Nah, ini adalah untuk mendukung desa wisata adat di Provinsi NTT. Jadi Provinsi NTT ini sangat banyak memiliki desa adat. Jadi kami nanti Pikampo ini kami persembahkan pada saat ulang tahun NTT nanti tanggal 20 Desember. Dalam menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran, kami melaksanakan kajian untuk memetakan potensi ekonomi Provinsi NTT dan menyusun strategi pengembangan komoditi unggulan. Kami juga menyadari pentingnya penciptaan iklim investasi yang kondusif, sehingga mendorong akselerasi ekonomi yang tercermin dari penurunan ICOR atau Incremental Capital Output Ratio. Bapak Wakil Gubernur, ICOR kita masih sangat tinggi, 9,8. Kalau dibandingkan dengan nasional itu 6,8. Jadi masih perlu didorong lebih baik lagi iklim investasi kita di NTT ini. Sebagai mitra strategis Pemda, kami juga memfasilitasi penyelenggaraan investment forum untuk mempertemukan pemilik proyek dengan calon investor luar negeri. Kami mendorong Pemda, nah ini perlu didorong Pak Wakil Gubernur, untuk memetakan proyek clear and clean. Jadi yang tidak ada masalah tanahnya dan juga secara proyek itu layak dibiayai
didukung dengan studi kelayakan bisnis yang matang, terutama di bidang energi terbarukan, infrastruktur, pengelolaan air, serta pariwisata. Nah, pada November yang lalu kami ada investment day dengan Eropa, seluruh KBRI dan KJRI di seluruh Eropa, dan mereka sangat tertarik sekali. Begitu juga Desember ini akan ada dengan investor dari Singapura, dan ini bisa dikembangkan terus ke Afrika dan juga Amerika untuk mendorong investasi kita. Kalau mau pertumbuhannya di 7-9%, mau tidak mau kita harus mendorong penciptaan investasi di NTT ini. Kami menghitung untuk sampai 7-9 itu diperlukan sekitar 120-130 triliun investasinya. Di samping hal itu juga bentuk kepedulian Bank Indonesia menyalurkan PSBI atau Program Sosial Bank Indonesia dengan tagline dedikasi untuk negeri melalui pilar pendidikan, peningkatan kapasitas UMKM, dan juga kepedulian. Program Gen-B atau Generasi Baru Indonesia yang dimulai sejak 2014 kami terus lanjutkan Bapak Wakil Gubernur. Kami telah menyalurkan tahun ini kepada 100 orang mahasiswa baik di Undana maupun Unipa dengan nilai 1,2 miliar serta memberikan pelatihan soft skill, dan akan mereka menjadi agent of the change, menjadi pemimpin masa depan di Nusa Tenggara Timur ini. Dan yang salah satu dari Unipa ini meraih juara 3 karya tulis terbaik nasional, sehingga kita dapat menunjukkan SDM NTT ini dapat bersaing di nasional. Melalui tagline Indonesia Cerdas, kami juga berkontribusi untuk menghadirkan pojok baca atau BI Corner. Tahun ini ada tambahan 3, sehingga totalnya ada 17 di Provinsi NTT. Komitmen kami mendukung belajar online melalui penyaluran fasilitas pendukung kepada kurang lebih 16 sekolah dan universitas di Provinsi NTT. Kami juga mendukung pengembangan rumput laut sebagai komoditas unggulan Provinsi NTT melalui dukungan secara produksi dan kepada petani rumput laut di Sumba Timur. Jadi sudah dilakukan Bapak Wali Gubernur. Sebagai bentuk dukungan kepada pariwisata NTT, kami juga memberikan bantuan kepada masyarakat berupa Pok Darwis di Semau, itu berupa cottage Bapak Wakil Gubernur. Pengembangan desa wisata Todo di Manggarai, dan juga Galeri Tenun di Kota Kupang. Jadi mudah-mudahan Pak Wakil Gubernur dan Pak Gubernur nanti sempat meresmikan cottage yang ada di Semau dan juga di beberapa tempat di Todo. Jadi ini juga bagian persembahan dari Bank Indonesia untuk mendukung pariwisata. Nah, tahun depan kami akan menyelenggarakan kegiatan Tenun Festival. Nah, ini sebagai dukungan kami rencanakan di Januari Bapak Wakil Gubernur. Ini melestarikan tenun dan warisan budaya Provinsi NTT. Nanti modelnya kami mengundang artis dan juga melelang tenun-tenun. Kalau boleh nanti Ibu Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, ibu-ibu dari Forkopimda ikut melelang, sehingga bisnis matchingnya terjadi. Kami berharap banyak seperti itu. Nanti di bulan Januari akan kita lakukan. Dan nanti di pertengahan tahun 2021 ada Festival Tenun Nusantara. Jadi kalau Jakarta, DKI Jakarta terkenal dengan Festival Kopi Nusantara, nanti NTT terkenal dengan Festival Tenun Nusantara. Selanjutnya di pilar kepedulian juga BI berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui bantuan pembangunan tempat ibadah, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi. Bapak Wakil Gubernur dan para hadirin yang kami hormati, optimisme pemulihan ekonomi NTT terus berlanjut sampai akhir tahun 2020 ini. Pertumbuhan NTT pada tahun 2021 kami perakirakan meningkat di kisaran 5,06 sampai dengan 5,66% year on year, dengan asumsi aktivitas ekonomi berangsur normal yang didukung dengan pengendalian COVID-19 dan juga vaksinasi, peningkatan kapasitas fiskal, serta pembangunan infrastruktur pemerintah, terutama proyek strategis nasional. Sementara inflasi tahun 2020 ini kita juga akan rendah, dan kami memperkirakan lebih rendah di bawah target inflasi, dan kembali ke sasaran 3 ± 1 year on year pada 2021. Dalam rangka menjaga stabilitas dan mempercepat
pemulihan ekonomi terutama di Provinsi NTT, program-program yang telah dilaksanakan Bank Indonesia tahun 2020 akan diperkuat dan difokuskan di 2021 hal-hal sebagai berikut. Satu, jadi pertama, kami mendorong optimalisasi realisasi anggaran belanja pemerintah. Ini sangat penting karena kucuran dana pemerintah akan mendorong konsumsi di rumah tangga, terutama dana PEN untuk menopang pemulihan ekonomi dan juga menjaga daya beli masyarakat. Kedua, ini sebagai memperkuat UMKM karena merupakan backbone dari ekonomi untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing melalui 3 hal: korporatisasi, digitalisasi, perluasan dan inovasi pembayaran, serta gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Ketiga, akselerasi hilirisasi komoditas unggulan NTT. Nah, ini perlu dilakukan hilirisasi untuk mendukung tercapainya surplus neraca perdagangan, antara lain garam, sapi, mete, kopi, rumput laut, dan perikanan. Keempat, mendorong implementasi Clean Health Safety dan Environment atau CHSE serta sertifikasi untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata sebagai prime mover ekonomi Provinsi NTT. Kelima, memperkuat sinergi bersama OJK, sudah pasti Kanwil DJPB, seluruh OPD dan stakeholder terkait di Provinsi NTT untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, mempercepat pemulihan ekonomi, salah satunya melalui penyaluran kredit di sektor produktif, serta mendorong investasi untuk penciptaan lapangan kerja. Keenam, memperkuat digitalisasi sistem pembayaran melalui berbagai inisiatif transformasi digital, serta memastikan ketersediaan uang rupiah layak edar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Bapak Wakil Gubernur dan hadirin yang berbahagia, demikianlah pemikiran dan kebijakan BI tahun 2021 yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi kami secara khusus menyampaikan penghargaan kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan segenap jajaran pemerintah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jajaran Forkopimda, pemerintah kabupaten kota, seluruh jajaran perbankan, lembaga keuangan non-bank, pelaku usaha, akademisi, dan juga perguruan tinggi, media massa, dan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan sehingga Bank Indonesia bisa menjalankan kegiatan dan mengenalnya dengan baik sehingga berkontribusi nyata terhadap perekonomian, khususnya ekonomi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, dengan segala hormat, kami mohon perkenan Bapak Wakil Gubernur NTT untuk memberikan arahan sehingga kami bisa menjalankan, memperkuat pemulihan ekonomi NTT tahun 2021 ini. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama dengan seksama tentunya Nusa Tenggara Timur. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andus Joseph Adrianus Naisoi Magister Manajemen, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Pak Damal Kamal, ada dari Pengadilan Tinggi, dari Kapolda, dari Gandeng, semua saya lihat hadir dan mewakili. Wali Kota Kupang bersama para Bupati dan Wakil Bupati se-Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi
Nusa Tenggara Timur, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Robert, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Inuman, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pimpinan lembaga pemerintahan se-Nusa Tenggara Timur, pimpinan perguruan tinggi se-Nusa Tenggara Timur, jajaran direksi, komisaris pimpinan Bank Umum dan BVR di Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Dirut Bank NTT dan bank-bank lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu, para pimpinan lembaga keuangan non-bank, para pimpinan BUMN dan asosiasi dunia usaha, para pengamat ekonomi dan para akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, segenap mitra kerja terkait, segenap insan pers dan media massa, singkatnya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Marilah kita tidak henti-hentinya menundukkan kepala kita, menengadahkan hati kita dan tangan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas perkenannya, maka pada sore hari ini kita dalam keadaan sehat, sejahtera dan penuh persaudaraan untuk mengikuti acara pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2000. Pak Nyoman, tadi saya berbisik dengan Pak Dan Latama, ini tarian-tarian Sunda kecil. Karena kita dulu sama-sama dari Sunda kecil, Pak. Jadi tadi tarian, ada tarian dari Bali, NTB, NTT, jadi sudah lengkap. Komplitlah kita tarian Sunda kecil. Jadi memang dalam suasana kebersamaan pasti kita akan melakukan kegiatan dari sudut budaya. Atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh jajarannya, serta kepada seluruh pihak terkait yang telah membantu pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat sepanjang hampir setahun ini untuk mewujudkan NTT Bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai NKRI. Di kesempatan yang indah ini juga, saya mengajak kita semua yang hadir untuk bersama-sama memanjatkan doa bagi para korban bencana alam akibat erupsi Gunung Gile Lewatolo di Kabupaten Lebatan. Saya baru kembali dari sana kemarin, Pak. Kita ada 7.968 pengungsi yang mengungsi di Lewoleba. Kita berdoa kepada mereka supaya mereka bisa kuat. Dan puji Tuhan, alhamdulillah korban jiwa tidak ada, nol. Doa dari kita semua dengan harapan agar saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Lembata senantiasa mendapat kekuatan lahir dan batin dari Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menghadapi cobaan yang berat ini. Hadirin yang saya hormati, pertumbuhan ekonomi terkini Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun 2020 terdampak pandemi COVID-19 seperti halnya perekonomian global dan nasional. Pembatasan sosial yang dilanjutkan dengan adaptasi kebiasaan baru yang dilakukan untuk mengendalikan risiko penyebaran COVID-19 berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat khususnya di sektor perdagangan, konstruksi, dan pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Meskipun demikian, ekonomi Nusa Tenggara Timur mulai membaik secara bertahap. Pada triwulan ketiga 2020 seperti dikatakan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT tadi, bahwa Nusa Tenggara Timur tumbuh 3,06% kuartal to kuartal, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,89% QTQ. Sektor pemulihan ekonomi Nusa Tenggara Timur triwulan 3 ditopang oleh sektor jasa pendidikan, administrasi pemerintah dan konstruksi, konsumsi masyarakat yang mulai tumbuh di tengah adaptasi kebiasaan baru. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pemerintah Nusa Tenggara Timur mendorong bahwa keuangan negara atau keuangan dari pemerintah bulan Januari harus sudah bisa dibelanjakan semua. DIPA-nya kita sudah terima minggu yang lalu, dan kemudian kita sudah melakukan rapat dengan DPRD, sudah setuju. Oleh sebab itu semua tender kita usahakan supaya Desember ini bisa tender, dan kemudian uangnya, kegiatannya bisa dilaksanakan
paling lambat bulan Februari, permulaan bulan Februari atau Januari, penangkapan akhir Januari, sehingga perekonomian kita bisa bertumbuh. Karena satu-satunya andalan dari pertumbuhan ekonomi sekarang adalah dari keuangan negara. Ini sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Perkembangan inflasi terkini seperti dikatakan oleh Pak Kepala Perwakilan BI tadi, hingga bulan November inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat 0,56% year on year. Lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 1,59 year on year. Capaian inflasi tersebut masih di bawah kisaran sasaran inflasi nasional, yaitu sebesar 3+1%. Inflasi pada bulan November tahun 2020 terutama disebabkan oleh kenaikan harga bahan makanan seperti tomat, daging ayam ras, bawang merah, dan sawi hijau. Inflasi Nusa Tenggara Timur terkendali tak lepas dari upaya dan koordinasi tim pengendali inflasi daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur. Tim pengendali inflasi daerah telah melakukan berbagai kegiatan, baik yang bersifat rutin maupun insiden biro. Kegiatan rutin mencakup rapat koordinasi, baik di level teknis maupun pimpinan atau high level meeting. Kegiatan mengelola ekspektasi masyarakat, baik melalui siaran pers maupun talk show di radio dan televisi, serta kegiatan pemantauan harga di pasar-pasar. Sementara kegiatan insiden biro mencakup sidak harga dan pasokan ke pasar, gudang distribusi, dan operasi pasar. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya memberikan apresiasi khusus kepada Bank Indonesia atas berbagai dukungan dan kerja keras di sektor real, di mana telah melaksanakan pengembangan UMKM dalam rangka mendukung pengendalian inflasi serta pengembangan ekonomi lokal. Tadi sudah dilaporkan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya kira NTT ini sudah banyak sekali kegiatan yang dibantu oleh Bank Indonesia. Oleh sebab sekali lagi atas nama pemerintah Nusa Tenggara Timur dan rakyat Indonesia, kami mengucapkan banyak terima kasih. Memang kita tidak bisa kerja biasa-biasa. Keadaan sudah berubah. Waktu berubah, kita juga harus berubah di dalamnya. Jadi oleh sebab itu saya kira saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kerja keras kita ini membuktikan adalah penjabaran dari pentahelix. Pentahelix hanya 5 jalinan kita harus terapkan di Nusa Tenggara Timur. Baik pihak bank, media massa, perguruan tinggi, badan usaha maupun pemerintah tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Kita harus saling kolaborasi, saling interaksi dan interrelasi sehingga bisa tercapai apa yang kita cita-citakan bersama, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Semoga kerjasama Bank Indonesia dan pemerintah dan semua lembaga instansi terkait akan terus menempuh langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional dengan mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global serta penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap prospek perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam kondisi COVID-19 ini, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan badai ini cepat berlalu. Dan saya menghimbau kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, mari kita perkuatkan iman kita, mari kita perkuatkan iman kita, dan mari kita melakukan pengamanan terhadap diri kita supaya kita tidak terjangkit orang lain dan kita menjangkitkan ini kepada orang lain. Salah satunya adalah dengan memakai masker dan menjaga jarak. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, banyak sekali makanan kita, makanan tradisional yang ada di Nusa Tenggara Timur ini untuk mengimun tubuh kita. Tadi Menteri Kesehatan dia mengatakan, Pak Wagub, NTT ini harus berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sudah memberikan satu pohon ajaib, yaitu kelor. Ya, saya sambil bercanda tadi saya bilang, Pak Menteri, kelor ini setan aja takut. Ya.
Jadi kalau setan aja takut, kenapa kita tidak makan kelor supaya imunitas tubuh kita kuat? Setan semua yang di luar dari setan itu juga takut, ya termasuk corona. Kalau kita imun tubuh kita kuat, pasti saya hampir yakin bahwa corona itu pasti akan takut asal kita tubuhnya kuat dan iman kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan bermartabat ini. Biarlah pertemuan Tahun Bank Indonesia 2020 yang mengusung tema bersinergi membangun optimisme pemulihan ekonomi dapat menjadi sebuah bukti kerjasama dan sinergitas yang telah terjalin selama ini. Seperti saya katakan tadi, kerjasama dari apa yang dinamakan dengan peta helix tadi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini membuktikan bahwa kerjasama kita terjalin selama ini bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdampak semakin positif pada prospek perekonomian Nusa Tenggara Timur ke depan, khususnya di tahun 2021. Selamat menyongsong HUT ke-62 Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 20 Desember. Biarlah dengan semangat Dirgahayu NTT kita tetap bersinergi dalam bekerja keras membangun Nusa Tenggara Timur yang lebih sejahtera. Semoga Tuhan Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati segala usaha dan karya kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Kepada Bapak Wakil Gubernur dimohon untuk tetap berada di atas panggung untuk menerima cenderamata yang tidak biasa dari tahun sebelumnya yang akan diserahkan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, cenderamata ini berupa souvenir 9 cinta berpadu untuk Indonesia, wujud komitmen Bank Indonesia dalam ekspor dan negeri menggerakkan UMKM di masa pandemi. 9 produk lokal premium berpadu menjadi satu cinta untuk Indonesia. Suatu representasi dari timur bahwa Indonesia kita sangat kaya. 9 produk lokal berpadu menjadi satu cinta untuk Indonesia hadir dan diapresiasi dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur 2020. 9 cinta berpadu untuk Indonesia juga sebuah proklamasi bahwa Nusa Tenggara Timur harus bangkit menuju sejahtera. Ekonominya harus terus tumbuh. Jangan kita dibelenggu oleh kemiskinan. Ya. Iya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu sekalian. Dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia ini, Bank Indonesia akan memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi dalam menggerakkan perekonomian Nusa Tenggara Timur. Dan TPID terbaik Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. TPID Provinsi Nusa Tenggara Timur, nominasi Provinsi Berkinerja Terbaik. Dan yang kedua TPID Kabupaten Sika, nominasi Kota Kabupaten Berkinerja Terbaik. TPID Kabupaten Manggarai, nominasi Kota Kabupaten Berprestasi. Selanjutnya penghargaan untuk UMKM Binaan Terbaik. Mama Ana sebagai UMKM terinovatif. Kopi Arabica Flores Bajawa sebagai UMKM terproduktif. Selanjutnya, peserta BI atau Bank Indonesia Young Entrepreneur School terbaik. Untuk kelas basic Mandala PS Hati. Untuk kelas advance
Adianto Banantuan. Selanjutnya, penerimaan program sosial Bank Indonesia, bantuan sarana dan prasarana pendidikan. Sekolah Dasar Saraswati Kupang. Kemudian Madrasah Aliyah Negeri Kupang dan 14 SD, SMP, dan universitas lainnya. Selanjutnya, penyelenggara jasa sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah terbaik. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai bank penukar uang peringatan kemerdekaan ke-75 terbanyak. PT Bank Nasional Nubu, PJSP Bank Akuisisi Merchant Kris teraktif. Dan juga PT Bank Rakyat Indonesia sebagai peserta clearing warkat debit terbanyak. Kepada seluruh penerima penghargaan apresiasi, kami silakan untuk menempati tempat di depan. Silakan. Tetapi harus mengikuti protokol COVID-19 dengan menjaga jarak. Kita tetap menerapkan social distancing. Oke. Dengan penuh hormat kami silakan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur berkenan menyerahkan penghargaan kepada para penerima. Penerima pertama, UMKM binaan terbaik, Mama Ana sebagai UMKM terinovatif. Dilanjutkan lagi kepada peserta Bank Indonesia Young Entrepreneur School yang dilaunching langsung oleh Bapak Wakil Gubernur juga pada tanggal 17 Juli 2020 kepada Mandala PS Hati untuk kelas basic. Dilanjutkan ke kelas advance untuk Adianto Banantuan. Boleh tepuk tangannya sekali lagi dari Bapak Ibu hadirin. Dan selanjutnya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur akan menyerahkan kepada penerima program sosial Bank Indonesia SD bantuan sarana dan prasarana pendidikan yang pertama SD Saraswati Kupang dan Madrasah Aliyah Negeri Kupang bersama 14 SD SMP dan universitas lainnya. Ini yang untuk kelas online. Oh iya. Yang selanjutnya para penerima penyelenggara jasa sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah terbaik. Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai bank penukar uang peringatan kemerdekaan ke-75 terbanyak. UPK-nya paling banyak penukaran. Dan selanjutnya Kepala PT Bank Nasional PJSP Bank Akuisisi Merchant Kris teraktif. Oh, ini Kris yang terbaik. Oh, waduh mantap. Dan selanjutnya kepada PT Bank Rakyat Indonesia sebagai peserta clearing warkat debit terbanyak. Dan di paling akhir Bapak dan Ibu sekalian yang ada di ruang Jembral maupun yang mengikuti acara ini secara virtual, kita akan menyaksikan penyerahan penghargaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia kepada DPID Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan diserahkan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, di mana
TPID Provinsi Nusa Tenggara Timur berhasil meraih nominasi provinsi berkinerja terbaik wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Dengan menjaga jarak untuk melaksanakan protokol COVID-19. Dan pejabat yang memiliki kemenangan Korem juga kami silakan. Dan juga ya, silakan. maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2020. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti acara sampai selesai. Dan sebelum kita berpisah, informasi dari keluarga besar Bank Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Timur, Bapak dan Ibu undangan semua diperkenankan untuk menerima souvenir 9 cinta berpadu untuk Indonesia di lobi atau lantai 1 dari gedung kantor perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur. Ya. Dan sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Akhir kata, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan salam sehat untuk kita semua. Dan Lux Project Band akan melanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, saya Apple dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dan kita bertemu tentunya di tahun 2021. Amin. Pada pertemuan tahunan Bank Indonesia kalau kami berdua masih dipercaya untuk memandu ya. Amin. Terima kasih dan Lux Project Band. Tepuk tangan.